Hiruk-pikuk Jakarta dan kemacetan, serta rutinitas tiada henti. Tuntutan untuk bergerak dinamis membuat setiap individu terjebak dalam kemenatan yang tak berkesudahan. Padatnya aktivitas perkataan kadangkala membuat manusia di dalamnya membutuhkan suatu sarana pelepas penat. Coffee shop, sebuah tren yang sedang digandrungi oleh milenial ini dianggap ampuh sebagai tempat melepas penat akibat tuntutan pekerjaan yang menumpuk. Belakangan ini, coffee shop mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya di kota besar seperti Jakarta. Di tahun 2019, industri coffee shop di Indonesia meningkat sekitar 15-20%. Dari perkembangan tersebut, ada pekerjaan di dalam industri kopi yang mulai diminati oleh kaum milenial. Salah satunya profesi menjadi seorang barista. Ada anggapan bahwa profesi barista ini memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Ya, barista dianggap memiliki nilai oleh sebagian masyarakat. Kami mewawancarai beberapa barista untuk menanyakan bagaimana profesi yang mereka jalani saat ini. Kenapa sih mau milih jadi barista? Ya karena aku tuh ngelihat paling pertama itu barista itu keren kok. Kebanyakan barista keren. Ngeliatnya keren? Iya, terus karena pengen belajar hal baru sih. Soalnya suka ngopi juga kan, jadi gue pengen belajar brewing, belajar bikin latte art juga. Berbeda dengan Bang Dika, Rani menganggap bahwa menjadi barista hanya untuk ajang siapa yang paling keren. Kalau misalnya kayak gitu sih enggak sih. Jatuhnya itu kan ada yang bilang kalau misalnya barista itu kayak apa ya? Kayak ngebanggain diri, kayak cuma buat apa sih, tren gitu. Keren? Iya, kayak keren-kerenan. Nah, oh gue barista nih. Jika ingin menjadi seorang barista yang serius, harus ada yang dikorbankan. Mereka harus melakukan kocek yang cukup dalam untuk menjadi seorang barista yang profesional. Adanya training tertentu yang harus dilalui untuk mendapatkan pengakuan berupa sertifikat yang menandakan bahwa ia sah menjadi seorang profesional. Gini, kan banyak tuh orang yang maksud gue udah mahal-mahal sekolah. Kalau gue kan nggak pakai biaya kerja di sini. Maksudnya belajar di sini. Gue belajar diajarin cara gratis. Ya, pada yang lain orang kebanyakan sekolah barista itu kan mahal. Karena temen lu sini kan. Gaji barista pun akhirnya ditentukan oleh selembar sertifikat dan juga jam terbang para peracik kopi ini. Mereka yang belum memiliki sertifikat sudah mengetahui konsekuensi dari pekerjaannya. Iya, gaji yang minim. Walaupun dengan gaji yang minim, mereka masih ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kelancaran pekerjaan mereka. Sebenarnya kalau di bidang kopi kayak gini masih baru buka ya. Kalau masih baru buka tuh belum UMR. Berapa waktu dulu dapat? Pertama kali sebulan lu dapat berapa kali? Apa tuh? Itu udah 3 sih. Udah 3 juta? Iya, udah 3 juta. Terus setelah itu udah berapa bulan ya dikasihnya sih dari uang makan kayak gitu-gitu kan nanti disatuin. Jadi emang rumah lu di mana? Depok. Di Depok. Pulang pergi tuh lo ke Depok sini agak jauh. Pulang pergi sih enggak juga, soalnya kita disediain mes sih. Ada mes di sini? Iya, enggak kontrakan, dikasih kontrakan sih di dekat sini. Di dekat sini? Iya. Itu gratis? Dikasih gratis. Oh, waktu itu lu di sini mes? Apa cuma di sini tuh buat nginep aja? Kalau untuk ini juga sih sekalian, jadi ada gudangnya juga sama mesnya, jadi buat kita nginep aja, buat pulang dari sini langsung aja pulangnya ke situ, jadinya nggak usah pulang ke Depok lagi. Oh, itu fasilitas yang iya, fasilitas salah satu di sini. Uang makan, uang. Iya, ada. Ya, dikasih tempat tinggal. Kan ngomongin gaji nih, sebenarnya ngomongin gaji tadi yang materi 2,5 sampai 3 juta. 3 juta benar. Nah, itu sebenarnya mencukupi nggak sih dengan kehidupan? Kalau gue ikutin rutinitas gue sehari-hari sih, buat transportasi itu melebihi dari cukup. Tapi kan ada kebutuhan yang nggak terduga, itu kurang banget sebenarnya. Terus apa yang masih bikin bertahan? Masih bikin bertahan ya kerja tempat aku tuh nyaman banget. Nyaman banget. Nyamannya gimana? Dari segi ownernya, terus dari suasana tempat kerjanya. Kalau owner di tempat gue tuh
udah kayak teman aja, nggak kayak bos sama karyawan. Jatuhnya friendly. Iya, friendly banget. Awal-awal jadi barista itu kesulitan karena aku beda ya, aku difabel, jadi susah buat mengoperasikan alat-alat kopi. Secara kan alat kopi dirancang buat orang yang normal tanpa ada modifikasi yang lainnya. Kami juga mewawancarai Mario selaku owner dari Sunyi House of Coffee and Home. Ia memfasilitasi pekerjaannya yang semuanya memiliki keterbatasan fisik. Kita training mereka dari awal, tapi gimana caranya nge-training? Kalau mesin kopi harus dioperasikan 2 tangan. Iya. Gimana caranya nge-training? Kalau frotting susu itu harus mendengar suara susunya matang. Kalau dia nggak bisa dengar gimana? Jadi kita tuh masa-masa training tuh, saya harus di-training dulu, saya adaptasi ke mereka. Kita ngabisin entah berapa liter susu untuk nemuin metode visual. Oh, susu ini udah matang, busanya begini. Itu habis berapa liter, mereka sampai malam belajar. Itu perjuangan. Sendiri ya? Kita berlima ownernya, kita yang nge-training mereka. Balik lagi, dunia ini dirancang untuk kita yang memiliki indera lengkap. Gimana untuk mereka? Belum ada jembatan untuk mereka, akses buat mereka. Mesin kopi harus pakai 2 tangan. Kalau barista saya 1 tangan, jadi kita harus kotak-katik alatnya, biaya lagi, no problem. Salah satu trainer barista yang kami temui, yaitu Mas Tamar, membagikan pengalamannya selama bekerja di industri kopi. Semua orang sih sebenarnya bisa bikin kopi. Anak kecil, orang dewasa, orang tua pun semua bisa bikin kopi. Bikin kopi itu gampang. Giling kopinya, ya kan, taruh di gelas, tuang air panas, tinggal diaduk, jadi kopi kan. Ya, siapapun bisa bikin kopi. Tapi di sini gimana caranya bikin kopi itu yang enak. Dulu itu image coffee shop itu datang orang itu pasti kan satu mahal. Iya. Iya dong, zaman dulu ya. Zaman-zaman di saya itu. Kamu udah minum kopi itu berapa? Kisaran harga berapa Coffee tuh? shop yuk gitu loh kan. Kopi. Pasti image-nya udah mahal. Kedua dia risih. Iya dong. Karena? Hah? Karena? Risih? Karena? Tempatnya. Karena kan ya mungkin kalau sekarang mungkin lu bisa nganggap udah biasa. Tapi kalau zaman saya dulu itu pasti beranggap satu risih. Diakuilah kasarnya gitu loh kan untuk jadi barista gitu loh kan. Untuk mendapatkan penghasilan besar itu ada beberapa perusahaan, tapi nggak semuanya. Bukan yang nggak ada, tapi ada. Tapi Caswell contohnya. Bukan Caswell, banyak, ada beberapa gitu loh kan. Ada beberapa perusahaan kopi itu yang bisa menerima salary yang sangat tinggi gitu loh kan. Iya, ada beberapa, ada juga yang enggak. Karena memang masih belum dipukul rata ya, karena memang bisa dibilang kalau untuk kita di Indonesia ini barista itu masih belum diakui banget gitu loh kan dari pemerintah seperti apa untuk skillnya mereka gitu loh kan. Tetapi kalau untuk di luar negeri gitu loh, mereka sangat dihargai banget gitu loh kan sebagai barista gitu loh kan, walaupun barista yang hanya skillnya baru gitu loh kan, dan gaji mereka tuh sangat gede sekali gitu. Kadang-kadang prinsip mereka seperti itu. Jadi kadang mereka pelatihan di Indonesia, akhirnya mereka kerjanya di luar negeri. Oh gitu. Kebanyakan seperti itu. Itu banyak yang seperti itu. Di tempat saya datang ikut kelas basic barista gitu loh kan. Dia dapat sertifikasi gitu loh kan. Tapi dia akan bekerja nanti di luar. Di luar. Karena dia tahu, karena di sini tuh masih kecil. Ya standar UMR, tapi buat dia masih kurang gitu loh kan. Tapi kalau di luar negeri itu lebih dari segitu gitu loh kan jatuhnya. Makanya kalau untuk barista memang masih seperti itu gitu loh kan di sini. Maksudnya di Indonesia gitu loh kan. Jadi kalau saya pikir sih diakuinya itu masih kurang jatuhnya. Masih kurang, belum dipukul rata semua lah gitu loh kan. Hampir rata-rata seperti itu gitu loh kan. Jadi ada beberapa perusahaan yang bisa dibilang makanya ketika dibuka coffee shop baru dia hanya bisa menggaji di bawah UMR gitu loh kan. Atau mungkin standar UMR tapi skill dia udah bagus, tapi seharusnya dia bisa lebih dari segitu gitu loh kan. Bisa. Tapi ada juga perusahaan yang nerima gitu loh kan. Kalau dia kebanyakan perusahaan besar sih gitu loh kan, yang bisa satu perusahaan besar gitu loh kan, terus kedua juga dia tahu skill dari si barista ini seperti apa, dengan untuk salary yang lebih tinggi pasti sih dia akan diterima. Itu banyak sih, udah mulai banyak. Menjadi seorang barista dianggap keren oleh kebanyakan masyarakat. Walaupun pekerjaan ini sebenarnya tidak mencukupi kehidupan mereka. Namun, mereka tahu akan konsekuensi tersebut. Walaupun gaji yang diperoleh tidak cukup besar, mereka masih tertarik untuk menekuni pekerjaan ini. Kesejahteraan barista pun tidak hanya dilihat dari berapa banyak gaji yang ia dapatkan.
Fasilitas-fasilitas penunjang kelancaran pekerjaan mereka juga menjadi penentu kesejahteraan seorang barista. Yang akhirnya sampai saat ini, profesi tersebut masih menjadi profesi idaman bagi masyarakat masa kini, khususnya kaum milenial.